Bu Ambar, 73 tahun, seorang pensiunan PNS mengalami hipertensi dan gangguan penglihatan berat akibat komplikasi diabetes yang tidak terkontrol. Ia tinggal sendiri di rumah dan sering lupa atau salah dalam meminum obat karena tidak bisa membaca label dan kesulitan membedakan bentuk kemasan. Perawat komunitas melakukan kunjungan rumah untuk memberikan edukasi dan membantu Bu Ambar untuk mengenali obat. Assalamualaikum Bu Ambar. Waalaikumsalam, silahkan masuk Mbak. Ya, permisi ya Bu. Ya. Bu Ambar, perkenalkan saya perawat Revi dari Puskesmas. Saya datang untuk melakukan kunjungan kepada Ibu untuk mengedukasi Ibu dan memeriksa tekanan darah Ibu ya Bu. Alhamdulillah Mbak datang, soalnya saya juga lagi bingung. Mata saya udah nggak kelihatan jelas, kadang malah salah minum obat. Iya Ibu di sini nggak usah khawatir ya, saya akan bantu. Sekarang saya izin untuk mengecek tekanan darah Ibu ya. Ya silakan Mbak. Permisi ya Bu. Nghe thực chất này trả lại phía là tenaga ini lemes. Permisi Bu. Bu, jadi tekanan darah Ibu itu 160/90 itu masih tergolong tinggi ya Bu. Nah, jadi Ibu tuh harus jaga pola hidup Ibu dan juga minum obat secara teratur ya Bu. Saya kadang malah lupaan Mbak, soalnya tulisannya udah kurang jelas. Nah, makanya di sini kita belajar bareng, Bu. Ibu kan punya riwayat diabetes dan juga hipertensi sebelumnya ya. Jadi harus paham betul mana obat yang diminum untuk apa dan juga cara minumnya itu bagaimana. Nah, gula darah yang tinggi juga dapat ganggu banyak organ, Bu, termasuk mata dan juga syaraf. Iya Mbak, kadang saya bingung obatnya tuh yang duluan yang mana, pagi atau malam. Nah, jadi Bu, di sini saya akan kasih Ibu obat. Ini ada 2 obat ya Bu. Nah, yang ini obat dengan label yang warna merah dan juga gambar hati. Ini tuh untuk tekanan darah. Dan juga ini ada yang gambarnya itu suntikan warnanya biru. Ini tuh untuk obat diabetes. Nah Ibu, jadi ini tuh obat tekanan darah itu diminum sekali sehari sehabis sarapan ya Ibu, berarti diminumnya itu pagi. Dan ini untuk diabetes diminumnya itu 2 kali sehari, pagi dan juga sore setelah makan ya Bu. Oh, jadi ini tuh buat tekanan darah dan ini buat gula darah. Alhamdulillah saya jadi lebih gampang. Iya Ibu, jadi Ibu itu perlu diingat ya, kalau misal minum obat itu menggunakan air putih, jangan menggunakan kopi ataupun teh ya Bu. Dan juga diminumnya itu harus habis sesuai anjuran, jangan berhenti ketika Ibu itu sudah merasa enakan badannya terus minum obatnya jadi berhenti gitu, jangan ya Bu. Iya, soalnya saya kadang suka hentikan sendiri, kirain udah nggak perlu. Nah itu justru bahaya Bu, hipertensi dan juga diabetes kan itu penyakit jangka panjang ya. Jadi obatnya itu harus diminum terus biar tekanan darah dan gula darah Ibu itu stabil. Kalau makan gimana Mbak? Nah kalau makan itu Ibu itu harus kurangi makanan yang manis seperti kue, gula dan juga minuman kemasan ya Bu. Makan nasi juga secukupnya saja. Lalu Ibu juga bisa aktivitas ringan seperti jalan kaki pagi hari ya Bu. Nah sekarang kita coba ya Ibu. Nah ini tuh obat untuk apa ya? Biru, gambar jarum untuk diabetes. Iya benar Ibu. Nah yang satunya? Merah, gambar jantung untuk tekanan darah tinggi.
Ya Ibu, benar sekali ya Ibu. Sekarang Ibu juga sudah bisa bedain ya. Nah, saya juga tinggalkan panduan, nanti Ibu bisa tempelkan di dekat kotak obat ya, agar Ibu tidak bingung lagi untuk membedakan obat mana saja yang harus diminum dan juga cara minumnya itu bagaimana. Terima kasih Mbak Lita, kirain saya udah tua, tinggal pasrah aja. Sekarang saya merasa semangat lagi. Iya Ibu jangan khawatir, kita di sini juga dari pihak Puskesmas akan selalu pantau terus perkembangan Ibu. Nah, yang penting Ibu jaga pola makan ya, dan juga aktivitas sehari-harinya Ibu seperti jalan kaki yang ringan juga ya Bu. Iya Mbak, Ibu, apa ada yang perlu ditanyakan lagi? tidak ada Mbak, sudah jelas. Ya, jadi kalau misalnya sudah jelas, saya pamit terlebih dahulu ya Ibu. Saya pamit ya Ibu. Ya Mbak, hati-hati ya Mbak. Jangan lupa obatnya diminum ya secara teratur. Ya Mbak, terima kasih. Permisi Bu. Dalam kasus Bu Ambar, hambatan komunikasi efektif sangat mungkin terjadi karena gangguan penglihatan berat, usia lanjut, serta kondisi kesehatan yang kompleks. Oleh karena itu, komunikasi dengan pasien seperti Bu Ambar memerlukan perhatian khusus agar pesan tersampaikan dengan benar, aman, dan dapat dipahami. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dari komunikasi pada pasien dengan gangguan penglihatan. Yang pertama, gunakan komunikasi verbal yang jelas dan terstruktur. Berikan penjelasan dengan suara yang jelas, pelan, dan tidak tergesa-gesa. Gunakan kalimat sederhana dan langsung ke inti. Hindari istilah medis yang rumit. Ulangi poin penting dan minta pasien mengulanginya untuk memastikan pemahamannya. Yang kedua, perkuat dengan bantuan taktual dan juga audio. Gunakan bentuk fisik atau tekstur kemasan obat yang berbeda untuk membedakan. Misalnya pada video saya menggunakan dua warna yang berbeda. Yang warna merah itu untuk obat tekanan darah atau hipertensi, dan warna yang biru untuk diabetes. Dan juga saya memberi gambar pada dua obat tersebut untuk pasien bisa mengenali. Bila memungkinkan, gunakan alat bantu audio seperti label berbicara atau rekaman suara berisi panduan minum obat. Yang ketiga, bangun kepercayaan lewat sentuhan dan juga suara. Sentuh ringan bahu atau tangan saat menyapa untuk memberi rasa aman dan arah posisi perawat. Sebutkan nama perawat dan tujuan dengan jelas setiap kali berinteraksi. Hindari berdiri terlalu jauh atau berbicara dari arah yang tidak bisa ditentukan oleh pasien. Yang keempat, pastikan lingkungan komunikasi aman dan juga nyaman. Pilih tempat yang tenang dan minim gangguan suara. Jangan berbicara sambil berjalan atau berpindah tempat yang dapat membingungkan pasien. Yang kelima, libatkan keluarga atau pendampingan bila ada. Jika memungkinkan, ajak anggota keluarga atau tetangga terdekat untuk ikut dalam edukasi agar bisa membantu pasien sehari-hari. Pastikan mereka juga memahami jadwal minum obat, efek samping, dan juga cara mengenali obat. Yang keenam, gunakan media alternatif atau jadwal visual dengan simbol ataupun warna. Walaupun pasien mengalami gangguan penglihatan, kontras warna cerah atau simbol besar sederhana mungkin masih bisa dibaca. Contohnya itu untuk jadwal minum obat pagi dengan menggunakan gambar matahari, dan juga jika diminum malam menggunakan gambar bulan. Jadi kesimpulannya, komunikasi pada pasien dengan gangguan penglihatan seperti Bu Ambar harus berbasis empati, jelas secara verbal, dan dibantu dengan media alternatif seperti sentuhan, suara, atau tekstur. Tujuannya agar pasien tetap dapat berdaya dan juga mandiri dalam pengelolaan obat meskipun memiliki keterbatasan penglihatan.